pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Gudang penyimpanan bahan kimia di Karyangau di Balikpapan Utara terbakar. Proyek pembangunan jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan di kawasan Samarinda Ilir dihentikan Pemprov Kaltim. Di segmen 3 dikupas sejarah berdirinya Kota Samarinda. Inilah jalan alternatif yang dikerjakan pemerintah Kota Samarinda untuk mengatasi kemacetan di kawasan Samarinda Ilir. Namun pada Sabtu siang Satpol PP Pemprov Kaltim memasangi garis pembatas di sekeliling proyek tersebut. Itu dimaksudkan agar pengerjaan proyek tidak dilanjutkan. Kasubdit Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Slamet Sugeng menyatakan penghentian ini dilakukan karena Pemkot belum memiliki izin pemindahan aset. Mereka bersikukuh meski penjabat gubernur sudah memberi lampu hijau terkait pemanfaatan lahan tersebut. Kita diperintah oleh pimpinan untuk menghentikan sementara kegiatan pembongkaran barang milik daerah, Pak. Karena ini aset punya provinsi ya. Pak Slamet, sebelumnya kan Pak PJ mengizinkan ya secara lisan ya berkaitan penggunaan lahan Rumah Sakit Islam atau provinsi ini. Nah ini ada Pak, ada pertimbangan lain atau seperti apa Pak? Kita juga sudah melihat itu dan mendengar itu. Tapi seperti yang disampaikan Pak PJ, prosedur hukumnya kan harus ditaati, Pak. Ada dari sisi ininya apa yang belum dipenuhi sebenarnya Pak? Prosedur hukum untuk pemindahantanganan barang milik daerah, kalau itu pun diperkenankan untuk dipindahtangankan. Diketahui penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik beberapa hari sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya kepada Pemkot. Lampu hijau itu ia beri karena jalan tersebut dinilai sangat dibutuhkan warga. Oke. Rencana pembangunan terowongan untuk mengatasi permasalahan macet yang terjadi di Samarinda. Masyarakat Samarinda ini masyarakat Kaltim juga, ya, kita harus bersama-sama menyelesaikan. Persoalan Samarinda adalah persoalan Kaltim. Jadi tidak ada dikotomi hal. Jadi kalau memang Samarinda membutuhkan dukungan-dukungan dari provinsi wajib membantu. Nah, tadi kami sudah lihat di lapangan. Ternyata untuk pembuatan terowongan pemerintah provinsi Kaltim membutuhkan sedikit lokasi jalan yang juga untuk kepentingan masyarakat loh. Pemkot sendiri sejatinya sudah mengetahui penolakan tersebut sejak berkirim surat ke pemerintah provinsi. Namun jawaban Pemprov itu dinilai Wali Kota Andi Harun sangat aneh dan tidak lazim, sebab disposisi penolakannya tidak ditandatangani penjabat gubernur, namun dilakukan Kepala BPKAD. Surat itu kami tujukan ke gubernur, tetapi saya melihat didisposisi oleh Kepala BPKAD. Nah, itu tidak lazim sebenarnya dalam tata administrasi. Ya, misalnya jika ada surat yang ditujukan kepada wali kota, surat itu harus sampai dulu ke wali kota. Baru saya disposisi ke sekda atau ke pejabat di bawah. Nah, surat yang kami layangkan itu didisposisi oleh Kepala BPKAD. Nanti kalau diperlukan disposisinya, tapi saya kira tidak usah. Nah, di dalam surat jawabannya itu ditolak. Sementara BPKAD memastikan penghentian proyek tetap dilakukan hingga Pemkot memenuhi prosedur hukum. Rencananya Pemprov dan Pemkot dalam waktu dekat akan gelar pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Seperti inilah tumpukan sampah mulai dari sayur mayur hingga kayu di Pasar Segiri, Samarinda. Kondisi ini menyebabkan pemandangan di kawasan tersebut tidak nyaman dan menimbulkan bau tidak sedap. Tidak ada bulu-bulu. Warga menyebut pemandangan seperti ini sudah terjadi 2 bulan terakhir. Warga yakin ini disebabkan jumlah armada pengangkut yang tidak sebanding dengan jumlah sampah. Yang biar Mobilnya. nggak jalan mobilnya. Dua aja, 3 aja mobil. Oh, sudah berapa lama ini, Bu? Enggak tahu, 2 bulan kali lebih. 2 bulan lebih ya? Iya. Numpuk begini? Iya. Oh, nggak diangkut-angkut? Diangkut ya. Cuma 3 mobil yang jalan. oh, jadi nggak anu ya? Rusak, kalau rusak 1 tinggal 2. Tinggal 2. 4 biji aja yang jalan. Oh. Mana bisa habis? Nggak bisa habis, Bu ya? Iya. Yang di belakang sana masih banyak, Bu? Oh, penuh. Penuh? Iya. Oh, iya iya. Kenapa enggak ditanya supirnya, itu supirnya baju merah. Oh ya. Warga berharap dinas terkait segera mengatasi persoalan sampah di pasar tradisional tersebut agar warga dan pedagang tidak terganggu oleh bau menyengat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rifan Aryansyah, 22 tahun, pria asal Sangatta Kutai Timur ini Jumat sore ditetapkan jadi tersangka kasus pengancaman kepada salah satu calon presiden melalui media sosial. Status itu diberikan setelah polisi menggelar perkara tersebut hingga 2 kali. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan ancaman ini ditulis dan disebar pelaku melalui media sosial. Itu ia lakukan usai menonton siaran langsung debat Capres. Menurut pengakuannya dari pantauan kita, ya hasil daripada mapping kita, memang baru itu, cuma itu saja, belum ada yang lain. Alasannya beliau kesal terhadap paslon tersebut ada diungkapkan? Merasa tidak puas dengan paslon nomor 1. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun. Namun pelaku tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.